Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman blogger di Indonesia? Pada kesempatan hari ini ya teman-teman, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah berkunjung ya di channel YouTube saya, Wahid Priyono Official. Nah, pada hari ini saya akan berbagi informasi tentang pengalaman saya mengikuti lomba blog, kemudian saya bisa mendapatkan juara ya dari kompetisi lomba blog seperti itu. Nah, saya mau bercerita nih awal mula kenapa sih saya seneng banget ikut kompetisi gitu ya. Karena gini ya teman-teman, saya tuh orangnya paling seneng berkompetisi ya. Jadi menunjukkan semacam kayak bakat kita, kemampuan, kreativitas ya, inovasi itu kalau menurut saya itu penting ya untuk dikonfirmasi atau perlu kita pamerkan kepada orang lain. Dalam tanda kutip, pamer ini bukan untuk tujuan negatif ya, tapi istilahnya kalau di dunia digital marketing itu semacam kayak untuk menaikkan personal branding teman-teman ya. Nah, kita perlu teman-teman memamerkan skill kita, kemampuan kita gitu ya, kepada orang-orang yang tepat, kepada lingkungan yang tepat teman-teman. Supaya apa? Supaya kita bisa diapresiasi teman-teman. Kalau kita misalnya menyalurkan bakat, kemudian kemampuan kita, skill, inovasi, dan kreativitas kita kepada tempat yang gak tepat, biasanya justru kita yang akan dimanfaatkan kemampuan kita tersebut. Dan terkadang mereka juga lupa gitu loh. Jadi mereka gak mau ngasih namanya semacam reward atau semacam penghargaan atau semacam apresiasi, itu biasanya enggak teman-teman. Terutama itu biasanya terjadi di tempat kerja. Makanya saya selalu berpesan bahwa di tempat kerja itu kita bekerja sewajarnya saja, sesuai dengan job ya, sesuai dengan job yang harus kita kerjakan seperti itu. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang ini tadi ya, yang saya bilang tentang lomba blog, karena saya juga termasuk salah satu orang yang senang gitu ya, atau suka sekali untuk mengikuti lomba-lomba blog ya. Nah, lomba blog ini sebetulnya kombinasi ya antara gimana kita mendesain website kita itu supaya tampil menarik ya di depan para juri, kemudian kita bagaimana pinter-pinternya ya merangkai sebuah kata-kata itu menjadi sebuah kalimat yang indah, memukau, dan tentunya original dan berbeda dari peserta yang lain gitu ya. Nah, biasanya karya-karya yang seperti ini teman-teman, yang berbeda, unik, original, itu biasanya akan disukai oleh para dewan juri seperti itu ya, karena kita itu dianggap profesional, kita bisa menempatkan sesuatu hal pada hal yang semestinya gitu ya. Nah teman-teman, ini tips ya supaya kita bisa menang lomba blog, karena jujur saya daripada menangnya itu lebih menangnya itu lebih sedikit ya daripada kalahnya. Kalahnya itu biasanya lebih banyak. Kalau taruhlah kita ikut lomba blog misalnya ada 100 kali, biasanya persentase kemenangannya itu bisa jadi 50%-nya atau 40-30 itu biasanya seperti itu kenyataannya ya teman-teman. Kita itu biasanya lebih banyak pahitnya. Nah teman-teman, hal pertama yang perlu kita siapkan untuk mengikuti lomba blog itu adalah pemahaman kita terhadap tema dari lomba yang diberikan oleh panitia teman-teman. Nah tema ini menurut saya macam-macam ya teman-teman. Jadi ada temanya misalnya tentang pendidikan misalnya ya, tentang ekonomi, tentang budaya, pariwisata ya, tentang kearifan lokal misalnya, atau fashion, tentang beauty ya,
khusus untuk misalnya blogger-blogger perempuan itu biasanya paling pintar lah untuk mengulas produk-produk kecantikan seperti itu, atau misalnya tentang otomotif dan seterusnya lah. Pokoknya banyak sekali tema-tema yang biasanya diangkat oleh panitia lomba, dan biasanya tentunya tema yang diberikan oleh panitia itu tentu saja terkait dengan misalnya perusahaan mereka atau instansi mereka. Nah, itu biasanya lebih erat kaitannya dengan dari panitia penyelenggara itulah. Kalau misalnya saya ambil contoh, misalnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu biasanya lomba blognya itu dia menulis artikel tentang misalnya kurikulum merdeka misalnya. Nah, itu tidak jauh-jauh dari instansi mereka ya untuk tema itu. Dan untuk tema ini penting sekali teman-teman pahami, harus teman-teman riset dan teman-teman pikirkan gitu ya. Dari tema ini apa yang bisa kita kembangkan menjadi subtema misalnya, atau menjadi topik pembicaraan apa nanti di tulisan kita yang tentunya sangat menarik, berbeda dari peserta lain, dan pastinya original teman-teman ya. Dan kita harus bisa juga dari tema ini mengerjakannya hingga tuntas gitu teman-teman ya. Kemudian yang kedua, setelah tema teman-teman kuasai, teman-teman harus mengetahui persyaratan dari lomba yang diberikan oleh panitia. Biasanya itu ada syarat dan ketentuannya ya. Misalnya syaratnya itu kalau di lomba menulis itu biasanya ada jenis hurufnya, kemudian berapa spasinya, kemudian berapa jumlah katanya, atau misalnya harus berapa lembar ditulisnya misalnya. Nah, itu biasanya harus diperhatikan teman-teman. Kemudian pahami juga misalnya bagaimana kita harus memasukkan link atau backlink yang mengarah ke website mereka atau ke artikel mereka gitu. Nah, itu harus kita pelajari teman-teman, harus kita lengkapi. Kemudian yang paling terpenting adalah terkait dengan deadline waktu pengumpulan karya. Nah, biasanya kalau saya ikut lomba blog atau lomba menulis dan yang lain-lain, biasanya saya akan mencatat lomba yang saya incar gitu ya, yang kira-kira akan saya ikuti. Biasanya saya tulis di papan, saya tempel di tembok gitu ya, seperti kayak kayak whiteboard kecil gitu ya. Banyak kok dijual di online shop itu, banyak banget. Nah, itu akan saya tulis, misalnya dalam bulan Juni ini saya akan mengikuti berapa lomba blog misalnya dari 20 blog itu saya akan dari 20 lomba blog itu saya akan mengikuti misalnya 10 lomba blog. Saya tulis itu semua, termasuk untuk nama lomba blog biasanya sama kapan deadline terakhir untuk pengumpulan karya itu. Nah, biasanya itu saya catat, kemudian saya mulai cicil 1 minggu sebelum lomba itu berakhir atau ditutup. Jadi saya mulai menulisnya itu 1 minggu ya teman-teman. Kemudian yang paling terpenting itu untuk lomba ini selain syarat dan ketentuan, saya biasanya akan melihat juga hadiahnya ya teman-teman. Kalau misalnya nggak munafik lah, kita ikut lomba menulis, lomba apapun itu, lomba blog dan seterusnya, pasti kita juga akan mengincar hadiah ya. Jadi kita ada effort, pasti ada reward gitu ya. Kita ada usaha dan pengen ada hasilnya itu apa gitu. Nggak apa-apa teman-teman pilih kira-kira lomba yang benar-benar teman-teman kuasai, dari temanya, dari persyaratannya itu menurut teman-teman mudah, ikuti saja. Kemudian berapa hadiahnya gitu. Kalau hadiahnya misalnya 100.000, sementara di persyaratannya itu mewajibkan teman-teman untuk menulis minimal 5.000 kata dalam satu tulisan, biasanya saya nggak akan ikut teman-teman. Kenapa? Karena nggak gampang kita menulis 5.000 kata gitu ya dalam satu tulisan, dan hadiahnya cuma 100.000 atau voucher pulsa 100.000 teman-teman.
Mungkin banyak lagi ya pertimbangan-pertimbangan, setiap blogger itu berbeda-beda ya. Antara saya mungkin dengan teman blogger yang lain tuh pasti akan berbeda, nggak akan sama seperti itu. Karena privasi atau preferensi mereka pasti berbeda-beda ya, dan mereka punya incaran hadiah ini, hadiah itu berbeda-beda. Nah itu ya, kedua itu adalah kemungkinan adalah syaratnya gitu ya. Kemudian teman-teman itu penting juga untuk memperbanyak referensi ya, memperbanyak referensi artikel mungkin atau sumber bacaan dari buku, dari jurnal dan yang lain-lain yang nantinya itu pasti akan mendukung tulisan teman-teman gitu. Supaya apa? Supaya tulisan teman-teman itu istilahnya renyah gitu, bahasanya itu enak ya, enak dinikmati gitu. Kalau juri membaca judulnya itu sudah menarik gitu ya, provokatif, kemudian berbeda dari peserta lain, itu biasanya akan dilirik. Judul sudah oke, kemudian juri biasanya akan membaca di paragraf pertama atau kedua sampai kedua biasanya ya. Kalau paragraf pertama dan kedua itu sudah nendang ya kan, sudah bagus, bikin penasaran juri untuk membaca paragraf berikutnya, itu kemungkinan peluang untuk menangnya ada teman-teman. Tapi kalau tulisan di paragraf awalnya itu sudah kurang menarik dan judulnya juga kurang menarik, itu biasanya juri males gitu ya teman-teman. Jadi pinter-pinterlah kita untuk membuat judul yang sangat menarik, provokatif dan berbeda atau unik ya, serta paragraf awal, paragraf kedua dan seterusnya itu tentunya harus nendang ya teman-teman. Supaya apa? Supaya juri itu bisa membaca artikel dari awal sampai selesai. Karena di paragraf awal dia sudah penasaran, apa sih di paragraf selanjutnya ini gitu ya. Kemudian nah, kemudian teman-teman itu ya kan, teman-teman juga penting untuk menambahkan semacam semacam gambar, ilustrasi gitu ya, atau animasi, video. Kemudian yang sekarang ini yang paling bagus itu misalnya dibuat dalam bentuk komik misalnya, kalau ada semacam percakapan itu lebih bagus, atau infografis gitu ya, yang untuk mendukung tulisan dari teman-teman itu akan lebih bagus teman-teman. Tapi perlu diingat bahwa infografis itu hanya infografis, gambar dan video itu hanya sebagai media pendukung teman-teman, supaya meyakinkan para juri bahwa kita itu punya profesionalisme, kita itu benar-benar membuat artikel itu dengan sebaik mungkin gitu ya teman-teman. Dan misalnya nih ya, misalnya kayak infografis itu diusahakan berbeda dengan maksudnya gini, infografis itu harus sebagai informasi tambahan yang tidak kita tuliskan gitu dalam tulisan kita. Taruhlah kita nggak mau nulis data-data gitu ya di dalam tulisan kita, tapi di infografis itu dia melampirkan data-data misalnya atau informasi-informasi pendukung. Dan untuk gambar, kalau bisa gambar itu memiliki makna ya, maksudnya orang dengan hanya melihat gambar dia itu bisa menarik apa yang akan disampaikan oleh kita gitu. Jadi gambar itu dari satu gambar dia bisa memiliki 1000 cerita misalnya. Nah itu akan jauh lebih bagus teman-teman ya. Nah itu biasanya akan jauh lebih bagus. Dan biasanya juri itu yang saya tahu gitu ya, biasanya juri itu akan lebih senang kalau artikel yang kita tulis
itu adalah artikel-artikel yang berdasarkan pengalaman teman-teman ya, atau berdasarkan pengalaman yang sudah pernah kita lakukan, atau berdasarkan pengalaman orang lain, atau dari narasumber lain, misalnya dari wawancara, atau dia artikel yang misalnya dia menceritakan hewan-hewan, tumbuhan, yang di situ kita misalnya bisa mengolahnya dengan menggunakan misalnya majas personifikasi ya, majas personifikasi yang seolah-olah seperti tumbuhan itu bisa berbicara misalnya, atau hewan bisa misalnya kayak benda-benda mati ya, misalnya kayak batu dia bisa berbicara, misalnya kayak pohon dia bisa berjalan misalnya. Nah, itu adalah hal-hal yang biasanya disukai ya oleh para dewan juri. Seperti kita kayak mendongeng gitu ya teman-teman, itu dia akan lebih suka daripada kita menulis sesuatu hal itu yang flat teman-teman. Maksudnya kita hanya ngambil dari situs penyelenggaranya, tidak kita kembangkan berdasarkan pengalaman, itu biasanya juri tidak mau. Atau kalaupun juri pengen mencari informasi, nggak perlu kok dia membaca artikel lomba kita itu dan sudah tersedia di website mereka. Nah, itu tugas kita ya teman-teman. Kita penting untuk membuat artikel yang benar-benar perfect gitu ya, yang mengundang rasa penasaran juri untuk memenangkan karya kita itu. Nah, kemudian selanjutnya itu teman-teman juga penting untuk mengumpul karya itu kalau bisa jangan mepet deadline teman-teman. Jadi misalnya lombanya ditutup tanggal 30 Juni 2023. Nah, teman-teman itu 1 minggu atau bisa lebih ya, jauh-jauh hari, teman-teman itu sudah menyiapkan ya dari struktur temanya itu mau seperti apa nih. Dari tema yang diberikan penyelenggara atau panitia, itu teman-teman mau diolah seperti apa nih tema ini, gitu loh. Mau dicarinya subtema yang menariknya seperti apa ya kira-kira. Nah, itu penting banget teman-teman, harus dipikirkan jauh-jauh hari ya sebelum ditulis gitu ya. Dan jangan mepet deadline teman-teman. Nah, kenapa kalau terlalu mepet deadline? Pengalaman saya, kalau kita misalnya taruhlah hari ini ini tanggal 30 Juni 2023 ya, hari terakhir pengumpulan karya lomba blog dari panitia X misalnya atau perusahaan X. Jangan teman-teman misalnya menulisnya pada hari ini ya, pada tanggal 30-nya jangan teman-teman. Atau pengumpulan terakhir jam 12 malam, teman-teman baru menulisnya itu jam 6 sore misalnya, dan seterusnya. Sedangkan tema itu sangat sulit misalnya, atau belum terbayang subtemanya apa teman-teman. Itu jangan, menurut saya ya. Kenapa? Karena kalau kita menulis artikel mepet deadline, itu biasanya hasilnya nggak akan maksimal teman-teman. Pertama, banyak typographical error ya. Jadi biasanya banyak sekali tulisan-tulisan yang ejaannya itu jadi nggak benar gitu ya. Kemudian imbuhan di yang harusnya misalnya kayak menyatakan tempat itu harus dipisah, di situ nanti akhirnya disambung. Nah, itu biasanya kurang bagus gitu ya. Atau misalnya menarik, misalnya kata menarik ya, jadi ditulisnya menari, jadi k-nya hilang. Itu biasanya akan muncul kalau kita mengerjakannya itu buru-buru ya, atau mepet-mepet deadline gitu. Itu nggak bagus teman-teman. Kemudian terkadang kalau kita mepet deadline, itu biasanya banyak kejadian-kejadian yang tidak terduga ya teman-teman. Misalnya tiba-tiba mati listrik gitu ya. Kemudian laptop ngehang, error gitu ya. Atau tiba-tiba ada kegiatan keluarga ya, atau apapun yang mendesak gitu misalnya. Itu biasanya yang akan menghambat kita untuk bisa submit artikel itu di form
pengumpulan karya ya. Kalau kita mepet deadline, sebaiknya jauh-jauh hari ya teman-teman. Karena kita akan lebih santai, kita biasanya pikirannya akan lebih jernih dan kita bisa menghasilkan karya yang lebih bagus. Itu. Kemudian biasanya nih ya, kalau kita sudah membuat artikel, pertama kita sudah mengetahui tema dengan baik, kemudian kita sudah mengetahui persyaratannya dan sudah kita lakukan, dan kita sudah menulis artikel sampai kita sudah mensubmit artikel di form pengiriman karya di panitia, ya sudah, tugas kita sudah selesai ya kan. Tinggal tunggu saja nanti waktu pengumumannya itu kapan dari panitia. Biasanya di pamflet lomba itu biasanya dia memang dari panitianya itu sudah mereka sudah menginformasikan misalnya kapan pengumuman lomba itu gitu ya. Nah itu biasanya dia sudah menginformasikan terkait hal itu gitu. Nah kita harus berbicara juga nih teman-teman, ya kan, kalau di lomba menulis itu atau lomba blog dan lomba apapun tuh biasanya banyak banget ya kompetitor kita itu dari berbagai macam latar belakang sosial ya. Ada juga yang dari mungkin blogger yang sudah lama gitu ya, terutama di lomba blog itu banyak blogger kawakan yang memang dia itu sering ikut lomba blog, semacam kayak blogger hunter gitu. Biasanya dia orang sudah paham ya terkait dengan lomba blog ini, dan mereka pasti sudah punya strategi masing-masing supaya bisa menang gitu. Itu saya rasa mereka ada seperti itu ya. Dan saya rasa mereka juga, para blogger itu pastinya sudah memberikan tips ya. Seperti kayak tips yang saya berikan ini kan sebetulnya adalah beberapa teman yang DM saya di Instagram, Bang, kok Bang Wahid ini kok sering menang ya lomba blog. Dan bahkan teman-teman yang lain juga banyak gitu ya, di sekitar tempat tinggal saya atau di kantor itu banyak yang bilang, Bang Wahid ini sering menang lomba blog, gimana sih Bang caranya? Nah di video inilah ya saya kasih informasinya gitu ya, sesuai dengan apa yang sudah saya lakukan gitu. Nah terkadang nih ya, ini nih, tadi kan kita tinggal nunggu pengumuman tuh. Nah biasanya kalau pas di hari H pengumuman itu panitia akan mengumumkan para pemenang lomba ya, sesuai dengan kesepakatan di syarat dan ketentuan tadi atau di pamflet lomba ya. Misalnya nanti di lomba tersebut akan diambil juara 1, juara 2, juara 3, juara harapan 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Atau pemenang favorit itu biasanya ada. Nah biasanya nih kalau misalnya kita ikut lomba blog kalah, biasanya kita akan baper ya kan. Kita akan membawa, baper itu bawa perasaan ya. Jadi kita kayak ya macam-macam lah perasaannya, nano-nano ya. Ada yang mungkin sedih, murung ya kan. Atau ada yang misalnya nggak mau nulis lagi misalnya. Atau udahlah saya nggak mau ikut lomba menulis atau lomba blog lagi ya. Nah itu salah ya teman-teman. Jadi kita harus kembali lagi nih ke konteks awal, bahwa kita mau ikut lomba blog itu ya kita harus siap gitu ya, harus siap dengan pahit manis ya, atau kita harus siap dengan risikonya gitu. Kalau nggak menang ya sudah, diterima saja ya. Kita harus legowo, kita harus lapang dada ya. Kalau bisa kita cari artikel dari pemenang itu, kemudian kita pelajari ya, atau kita baca artikelnya ya, nanti kita lihat, kita bandingkan dengan artikel kita, apa sih yang menjadi kelebihan, kenapa sebuah artikel lomba itu bisa dimenangkan oleh juri gitu, dari para peserta itu. Ya kalau kita menang ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau kita kalah ya nggak boleh kita misalnya menghujat juri ya, atau menghubungi juri, memaki-maki juri, memarah-marahi juri gitu ya. Atau misalnya kita
melabrak peserta ya, kita DM peserta di akun sosial medianya, terus kita marah-marah ke dia, itu salah loh teman-teman ya. Kenapa? Semua namanya dalam kompetisi, dalam lomba menulis blog itu, semua peserta itu memiliki kesempatan ya, atau peluang yang sama untuk menang teman-teman. Dan terkadang mungkin gini ya, loh tulisan saya itu bagus loh daripada para pemenang itu gitu, artikelnya lebih lengkap dari para pemenang itu, kok saya kalah ya gitu. Nah terkadang itu sering muncul ya, bahkan saya juga pernah berpikiran seperti itu teman-teman. Tapi nggak segampang itu teman-teman. Karena kenapa? Karena setiap juri itu dia punya yang namanya semacam kayak preferensi. Mereka punya sisi objektivitas ya yang berbeda-beda, bahkan tidak menutup kemungkinan mereka punya sisi subjektivitas seperti itu. Kita nggak tahu teman-teman di sana ya, di proses penjurian itu seperti apa antar juri satu dengan juri yang lain, itu kita nggak tahu teman-teman. Tapi satu hal yang perlu kita pelajari bahwa sebisa mungkin kita harus tahu ya siapa jurinya itu. Nah kalau kita tahu jurinya atau penyelenggara atau panitia itu dia mengumumkan siapa jurinya, sebisa mungkin kita harus bisa menyesuaikan dengan gaya atau karakter kepenulisan dari para juri itu. Kalau juri itu dia punya sosial media, dia misalnya punya website, kita bisa berkunjung ke website mereka, kemudian kita baca-baca tipe tulisannya itu seperti apa sih gitu kan. Kalau tipe tulisannya itu santai atau dia misalnya penggunaan bahasanya sangat bagus sekali, sebisa mungkin kita ikuti dengan gaya mereka. Nah saya ini punya pengalaman contoh, misalnya ini di lomba Super Bercerita itu pernah ya, waktu itu dia mengangkat topik apa ya, kalau nggak salah waktu itu kado untuk pahlawan gitu ya, kado untuk pahlawan gitu. Dan salah satu jurinya itu siapa ya itu ya, lupa saya. Tapi dia itu orangnya itu, tulisannya itu memang dia tulisan-tulisan di blognya itu sangat humoris gitu ya, sangat humoris. Dan salah satu peserta yang menjadi juara pertama itu ya tulisan-tulisan yang humoris gitu teman-teman. Jadi ya mengikuti gaya penulisan dari juri itu. Nah biasanya hal-hal semacam itu bisa dimenangkan oleh juri itu. Kenapa? Karena sesuai dengan preferensi dari juri yang bersangkutan teman-teman. Itu tinggal pinter-pinter kita aja ya teman-teman. Kita tinggal bisa mengcombine dan kita bisa mencari siapa jurinya, kita pelajari dan kita sesuaikan dengan tulisan kita teman-teman. Nah itu ya teman-teman, jadi kita nggak boleh nyalahin siapa aja kalau kita kalah, dan kita juga nggak bisa menyalahkan siapa saja yang menang gitu ya teman-teman. Karena itu selalu ditulis dalam persyaratan lomba bahwa keputusan juri tidak dapat diganggu gugat ya, atau bersifat mutlak seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, sebetulnya kalau kita kalah dalam lomba blog, itu bukan berarti tulisan kita itu paling terjelek di dunia, bukan teman-teman, atau paling terjelek dari semua peserta lomba, enggak. Justru tulisan kita itu adalah tulisan yang terbaik. Teman-teman sudah mensubmit artikel di form pengumpulan karya, itu teman-teman sudah dapat nilai plus ya. Teman-teman itu sudah menunjukkan bahwa teman-teman itu punya sebuah kreativitas ya. Teman-teman sudah berani untuk melakukan sesuatu hal yang berbeda ya, sudah ada action, itu sudah bagus ya. Teman-teman sudah bisa mengalahkan ego dari teman-teman sendiri seperti itu. Ada jiwa pemenang, ada jiwa untuk berani mencoba gitu ya. Sudah berani berkarya, itu sudah sangat luar biasa teman-teman.
Karena setiap karya itu dia punya takdirnya masing-masing, teman-teman. Karya itu terkadang cocok-cocokan juga. Kadang teman-teman menang di sebuah lomba gitu ya, itu bisa jadi nggak cocok di lomba yang lain atau di lomba yang mana gitu. Bisa jadi teman-teman nggak cocok itu. Atau dalam sebuah karya itu mungkin dalam sebuah perlombaan saat dilombakan dia menang, tapi pada saat di lomba lain dengan karya yang sama dilombakan itu bisa jadi kalah, teman-teman. Kenapa? Karena selera juri itu berbeda-beda, teman-teman. Sama aja nih, saya ambil contoh mudahnya. Sama aja teman-teman ya, misalnya ada 5 orang makan bareng sama saya di sebuah restoran gitu kan. Nah, di restoran itu misalnya ya, kita itu di sebuah restoran itu kita pesen lah makanan apa saja ya, bebas lah gitu ya. Ada salah satu teman yang mentraktir apa gitu ya, tanpa sepengetahuan kita misalnya. Tentu yang diambil pun kadang nggak sama kan. Ada yang misalnya karena di situ ada rendang, dia ngambil rendang. Mungkin karena saya nggak suka rendang, maka saya nggak akan ngambil rendang kan. Nah, istilahnya cuma masalah selera, teman-teman. Kalau kenapa kita kalah, kita menang itu cuma masalah selera juri saja ya, teman-teman. Dan tentunya ya kita juga harus menyajikan tulisan yang berkualitas, teman-teman ya, supaya ada pertimbangan-pertimbangan tertentu gitu ya, teman-teman. Nah, itu saja yang mungkin yang bisa saya sampaikan ya, teman-teman, terkait dengan bagaimana caranya supaya menang lomba blog. Tapi yang paling terpenting adalah teman-teman harus kuasai temanya itu apa, kemudian teman-teman harus cari referensinya untuk lombanya itu apa saja, maksudnya referensi untuk penulisan naskah lombanya dari buku, dari internet harus teman-teman cari, terus teman-teman combine dengan artikel teman-teman. Kemudian jangan lupa ikuti syarat dan ketentuan dari panitia. Kemudian jangan mepet deadline, itu yang paling terpenting, dan tunggu saja pengumumannya. Kalau nanti teman-teman menang ya alhamdulillah, berarti rezeki ya kan. Tapi kalau teman-teman misalnya kalah ya sudah, nggak apa-apa, nanti tinggal ikuti lomba-lomba yang lain. Karena setiap bulan itu lomba blog, lomba menulis, dan lomba apapun itu sangat banyak di internet, dan silakan teman-teman bisa pilih sesuai dengan keinginan dari teman-teman masing-masing ya. Nah, itu saja mungkin informasi tentang bagaimana cara menang lomba blog. Tentunya harus disiapkan dari jauh-jauh hari ya. Oke, itu saja teman-teman, semangat mengikuti lomba blog. Semoga menang, dan kalau teman-teman menang ya saya ikut senang juga gitu ya kan. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.